Halo kawan Green, jumpa lagi dalam kabar kawasan. Banjir tahunan yang kerap melanda wilayah Jabodetabek memunculkan beragam fenomena. Salah satunya kemunculan ular di wilayah pemukiman. Berikut saran peneliti BRIN sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan. Munculnya ular saat banjir disebabkan hewan reptil ini bernapas dengan paru-paru. Peneliti biosistematika dan evolusi Amir Hamidi menyebutkan, berdasarkan data jenis ular tidak berbisa sering muncul saat banjir. Namun, Amir juga mengingatkan potensi munculnya ular berbisa pun masih dapat terjadi. Ular adalah spesies yang bernafas dengan paru-paru. Dan ketika wilayah mereka atau habitat mereka terendam air, maka ular akan keluar untuk mencari udara guna bernafas. Nah, inilah yang menyebabkan fenomena kenapa ular sering muncul di masa-masa terjadinya banjir. Ular yang sering muncul pada zona-zona yang berdampak di sekitar Jabodetabek itu inline dengan data pelaporan beberapa keberadaan ular ya. Ya ini ular piton, sancak kembang. Ular ini sering sekali dilaporkan ketika terjadi banjir. Memang bukan kelompok ular berbisa, tapi ukurannya bisa mencapai ukuran yang besar. Ada potensi juga ular berbisa juga yang ada atau yang muncul ketika terjadi zona di mana terjadi banjir. Ya ini ular kobra atau disebut kobra Jawa. Untuk mencegah ular masuk ke pemukiman, warga diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Rumah harus bebas sampah sehingga ular tidak membangun habitat. Upaya pencegahan agar mengurangi interaksi ya, jadi meminimalisir interaksi agar ular ini tidak muncul, bisa kita lakukan baik sebelum terjadinya banjir ataupun pencegahan lagi sesudah terjadinya banjir. Sebelum terjadinya banjir, kita juga bisa mengusahakan bahwa rumah kita dalam kondisi yang bersih. Setiap hari dibersihkan, tidak menyediakan tumpukan-tumpukan barang sisa yang menjadi potensi habitat dari ular tersebut. Setiap hari sampah dibuang sehingga tidak mengundang tikus yang bisa mengundang ular untuk datang. Dan juga membersihkan semua ranting-ranting yang kemungkinan juga menjadi penghubung ya untuk masuk ke zona atau rumah kita. Amir menambahkan, untuk menangani gigitan ular terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, segera mendokumentasikan jenis ular yang menggigit, dan kedua, membatasi pergerakan anggota tubuh yang digigit ular. Dalam kasus gigitan ular, pertolongan pertama itu sangat menentukan keberhasilan di dalam pertolongan selanjutnya. Hal yang dilakukan adalah ketika terjadi kasus gigitan ular, kita secepat mungkin bisa mengidentifikasi atau mendokumentasikan jenis ular kita yang menggigit. Melalui foto, melalui video. Kenapa itu penting? Karena itu bisa sangat membantu para medis dan membantu para herpetolog untuk mengidentifikasi apakah jenis ular yang menggigit itu ular berbisa atau enggak. Ketika ularnya berbisa, maka yang harus dilakukan tidak perlu kemudian diikat yang kuat atau dimatikan sampai membuat mati jaringannya, tidak perlu kemudian harus dibuka dikeluarkan darahnya karena semua itu tidak lagi direkomendasikan oleh WHO. Jadi cukup dibuat imobilisasi dan dibawa secepatnya ke tempat medis, ya ini di puskesmas atau di rumah sakit. Demikian liputan kami kali ini. Nantikan informasi lainnya dalam kabar kawasan berikutnya. Saya Yeti Lestriani mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.